Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, breaking news. Akhirnya Anies Rashid Baswedan itu menggenggam tiket Capres Pilpres 2024 karena baru saja Partai Keadilan Sejahtera melalui pernyataan resmi pada satu konferensi pers merilis keputusan Majelis Syuro PKS yang akhirnya memang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi spekulasi tentang sulitnya atau terjegalnya atau dijegalnya Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden itu berakhir sudah karena koalisi perubahan sudah resmi menggenggam 20% presidensial threshold, terdiri dari Nasdem yang mendeklarasikan tanggal 3 Oktober 2022 lalu, kemudian menyusul pernyataan resmi secara tertulis dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, dan terakhir baru saja adalah pernyataan resmi dari Mas Sohibul Iman atau dulu bekas presiden Partai Keadilan Sejahtera. Di detik.com mengambil dan memilih judul PKS nyatakan dukungan Anies Baswedan genggam tiket Capres 2024 pakai tanda seru. Kemudian kalau di kumparan.com judulnya adalah hampir mirip, PKS resmi dukung Anies Baswedan Capres 2024. Jadi berakhir sudah penantian harapan dari para pendukung simpatisan Anies Rashid Baswedan. Banyak kalangan yang memang mengharapkan Anies Rashid Baswedan itu menjadi satu figur alternatif untuk menandingi figur yang dulu katanya diskenariokan hanya ada 2 calon, yaitu setidaknya Ganjar Pranowo, Prabowo, atau mungkin Puan Maharani. Jadi akhirnya para elit ketiga partai ini mendahulukan kepentingan negara agar punya figur alternatif dan kemudian menemukan kesepahaman agar sama-sama mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Nah, ini memang jalannya agak berliku-liku, meliuk-liuk, terjal-terjal. Ya, memang tidak mudah membangun kesepakatan dan kesepahaman karena setiap partai punya keinginan, harapan, dan aspirasinya sendiri-sendiri. Nah, yang lebih menarik lagi, Mas Anies itu bukan bagian atau tidak menjadi anggota dari ketiga partai ini. Jadi ketiga partai ini setara nih dalam berhubungan dengan yang namanya Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi sama-sama bukan partai di mana Mas Anies itu menjadi anggotanya. Lebih kepada kuatnya figur Mas Anies sebagai mantan Menteri Pendidikan, inisiator Indonesia Mengajar, kemudian Gubernur DKI. Jadi lebih kepada kapasitas yang dimiliki oleh Mas Anies sebagai teknokrat dan dalam tanda petik mungkin politisi, karena setiap kepala daerah itu ya sesungguhnya ya politisi gitu. Jadi tentu saja dugaan saya ini akan ada gelombang besar dukungan kepada koalisi perubahan dan Mas Anies Rashid Baswedan.
dapat dipastikan ini akan menumbuhkan semangat baru dan apa yang disebut sebagai gelombang tadi, spirit baru, bahkan mungkin ada gelombang optimisme dari orang-orang yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan di Republik ini. Nah, Kumparan memuat berita sebagai berikut. Langkah Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024 semakin jelas. Setelah Nasdem dan Demokrat, kini giliran PKS resmi mendeklarasikan dukungan pada Anies sebagai capres. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Suro PKS, Sohibul Iman, dalam konferensi pers atau jumpa pers di Resto Mang Engking, Sawarna yang sebelumnya akan digelar di Suta, Senin 30 Januari. Dia menyampaikan amanah dari Ketua Majelis Suro Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Sayhu yang sebelumnya mereka bertemu di Istanbul. Sebagaimana ditunjukkan partai koalisi pendukung Anies Baswedan, PKS konsisten jadi bagian koalisi di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%. Sohibul menyebut penegasan ini sebagai respon banyak pertanyaan kapan PKS deklarasikan resmi Anies sebagai capres, sementara Nasdem dan Demokrat sudah lebih dulu. Kita lanjutkan. Dari perkembangan yang ada, kami sangat merasakan adanya dinamika harapan atau ekspektasi dari publik terkait dengan terbentuknya koalisi pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sehingga mencapai angka di atas presidensial threshold 20%. Namun, Sohibul mengatakan deklarasi bersama ketiga parpol akan disampaikan usai rapat Majelis Suro PKS. PKS akan sampaikan dukungan eksplisit sebagai baca pres 2024 pada rapat Majelis Suro PKS yang bersamaan dengan Rakernas pada 24 Februari 2023, tuturnya. Sohibul merinci 3 alasan dukung Anies. Pertama, adalah sosok perubahan karena kita ingin Indonesia lebih baik ke depan. Kedua, nasionalis religius. Dia punya karakteristik sangat agamis tapi juga sangat nasionalis. Ketiga adalah dia punya elektabilitas yang memungkinkan dia menang, pungkasnya. Sebelumnya tim kecil dari perwakilan ketiga partai rutin menggelar pertemuan untuk membahas rencana koalisi. Pertemuan terakhir yang diketahui wartawan digelar di rumah Anies pada Jumat 27 Januari. Dengan adanya dukungan PKS, maka Anies menjadi bakal capres perdana yang dideklarasikan oleh koalisi partai politik. 3 poros lain yaitu Gerindra, PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PAN, Golkar, P3, Koalisi Indonesia Baru, dan PDIP masih timbang-timbang capres. Nah, ini peta kekuatan kalau memang ini terjadi ya. Anies Baswedan yang sudah dicalonkan oleh 3 partai, Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi. Total 163 kursi. Kalau Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, P3, Golkarnya 85, PAN-nya 44, P3 19. Itu 148 kursi. Kemudian Koalisi Bangkitan Indonesia Raya, Gerindra 78, PKB 58, totalnya 136 kursi. PDIP 128 kursi. Jadi kalau 4 poros, maka inilah kekuatannya. Tapi kalau 3 poros, ya mungkin apakah KIR yang kemudian bergabung ke PDIP atau PDIP yang bergabung ke KIR, atau sebaliknya KIB bergabung dengan PDIP atau KIR bergabung dengan KIB, PDIP bisa maju sendiri. Jadi kira-kira demikian, kawan baik.
Itu adalah breaking news dan ini pasti akan semakin menaikkan ya popularitas dan elektabilitas Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal cawapres. Karena lagi-lagi resmi sudah Anies Rashid Baswedan diusung oleh 3 partai yang memenuhi presidensial threshold. Ya semua partainya mengambil tema senada, yaitu mereka menangkap geliat atau animo ya atau kerinduan dari masyarakat akan adanya perubahan. Dulu zamannya Pak SBY setelah 10 tahun ingin ada perubahan karena publik menganggap Prabowo Hatta itu adalah pengulangan dari pemerintahan Pak SBY, Budiono. Jadi akhirnya masyarakat lebih memilih mungkin karena kejenuhan dan ingin perubahan, kemudian lebih memilih Jokowi Yusuf Kala. Nah setelah Jokowi Yusuf Kala, Jokowi bersama Ma'ruf Amin melanjutkan. Nah sekarang adalah sepertinya dari perasaan-perasaan masyarakat sebagiannya itu menginginkan perubahan karena sepertinya ada anggapan bahwa entah itu Ganjar, entah itu Prabowo, entah itu Erlangga, Erick Thohir, Sandi Uno, Ridwan Kamil bahkan dan Puan Maharani adalah pasti ya pengulangan dari pemerintahan Jokowi. Jadi memang ada arus besar yang menginginkan dan merindukan perubahan di Republik ini, salah satunya di dalam referendum kepresidenan 14 Februari 2024 itu akan ditentukan, dan Anies Baswedan merupakan ikon perubahan itu. Kita akan lihat dinamika lebih lanjut dari koalisi yang lain menyebut atau mengusung siapa jagonya. Berarti Mas Anies, Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah satu paket, tinggal cawapresnya, dan ketiga partai ini punya kedewasaan untuk tidak lagi mendesakkan cawapresnya dari partainya sendiri, misalkan Kang Aher ngotot atau Mas Ahaye ngotot. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies Baswedan untuk memilih bakal calon wakil presidennya. Demikian kabar baik, breaking news malam ini. Kita akan terus melihat dinamika politik melalui Nur Iswan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.